Jumpa lagi dari TV. Ya, di tangan saya ini ada sebuah smartphone yang unik. Ya, ini adalah Samsung Galaxy S21 FE atau S21 FE Fan Edition. Edisi kipas. Bukan. Ini edisi fansnya Samsung. Ya, selalu edisi FE ini adalah edisi yang lebih murah dibandingkan versi dari yang atas-atasnya. Jadi kalau S21-nya harganya sekian, ini harusnya di bawahnya. Tapi kemampuannya itu memenuhi apa yang dicari-cari oleh para fansnya Samsung kelas atas. Itu sebabnya semua tipe-tipe FE ini menarik dari fitur, kemampuan, dan tentunya harganya. Yuk kita lihat apakah kemampuannya memang bisa mewakili seri-seri flagshipnya Samsung. Kita tes ini di pemutaran di Bali dan apakah perlu saya celupin? Kita lihat nanti deh. Ya, smartphone Galaxy Fan Edition ini dimulai dari Galaxy Note FE di kisaran tahun 2017 yang lalu. Dan sejak itu Samsung merilis versi Lite yang konsepnya adalah mengarah ke flagship dan terjangkau. Sebelum kemudian dia lalu meluncurkan Galaxy S20 FE yang konsepnya adalah smartphone flagship untuk fans kami yang harganya juga terjangkau. Ada beberapa hal yang diusung smartphone ini yang menurut Samsung merupakan masukan dari penggemar dan pengguna Galaxy series. Jadi ya memang sesuai namanya ya, ada unsur dari fans atau penggemar yang ada di Fan Edition ini. Nah, kita lihat paket penjualannya dulu ya. Kemasan dan box smartphone ini warnanya putih, beda ya dengan box smartphone kelas flagship lain dari Samsung yang umumnya warnanya hitam. Box ini juga cukup tipis dan isinya adalah unit Samsungnya sendiri, Samsung S21 FE 5G, lalu kabel USB Type-C, paket dokumen, dan SIM tray ejector. Isi paket penjualannya miriplah dengan flagship Samsung yang 2021. Tidak ada charger di sini dan sejujurnya ini agak mengecewakan karena fans harusnya dapat ekstra, dan kalau kita beli charger lagi itu charger akan datang dengan kotak yang jelas tidak environmental friendly. Dan kalau kita beli online umumnya akan dibungkus dengan plastik berlapis yang kalau dibuang juga tidak ramah lingkungan. Perlu dicatat bahwa tidak ada screen protector dan tidak ada case dalam penjualan ini ya. Jadi pada umumnya sebagian besar dari pengguna harus menyiapkan charger, screen protector, dan case untuk menggunakan S21 FE 5G ini dalam kesehariannya dengan nyaman. Nah, untuk desain, smartphone ini cukup mirip dengan S21 ya, dengan desain contour cut frame. Bodinya menggunakan bahan polikarbonat dengan frame aluminium. Bahan belakang bodinya ini tidak licin, membuat kami merasa nyaman menggunakannya bahkan tanpa casing. Smartphone ini tersedia dalam warna lavender seperti yang kita uji, dan ada opsi lain yaitu olive atau hijau, white atau putih, dan graphite atau hitam. Dimensinya adalah tinggi 155,7 mm, lebar 74,5 mm dengan ketebalan hanya 7,9 mm. Smartphone ini terlihat ukurannya cukup ringkas ya, dan tipis juga. Bobotnya juga hanya 177 gram. Jadi dalam penggunaannya HP ini nyaman dipakai dan dioperasikan, tidak berat dan tidak terlalu besar juga. Samsung menyebut smartphone ini memiliki rating IP68 yang berarti tahan terhadap air dan debu. Jadi kalau kecemplung air atau kehujanan aman, bahkan kecemplung dalam kolam renang pun aman. Tapi sebaiknya jangan disengajakan dibawa berenang ya. Setidaknya kalau mau dipakai dalam case underwater seperti ini dan diajak berenang atau bahkan snorkeling akan ada rasa aman. Karena kalau ada air sedikit yang bocor dalam case pun smartphone ini tidak akan mengalami masalah yang berarti. Oke, untuk body di sisi kanan ada tombol power dan ada tombol volume up and down di sini ya. Di sisi atas ada satu titik mikrofon di situ. Lalu sisi kirinya kosong. Di sisi bawah ada SIM tray, ada 2 nano SIM. Di sini nggak ada slot micro SD, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speakernya di sini. Untuk sisi depan ini adalah layar 6,4 inci Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya FHD Plus atau Full HD Plus, rasionya 19,5:9. Untuk refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate itu sampai dengan 240 Hz. Corning Gorilla Glass Victus itu melindungi layar yang satu ini. Nah, untuk fitur dia punya Eye Comfort Shield dengan AI based blue light control biar nyaman ya. Kemudian kamera selfie-nya 32 megapiksel, f2.2, field of view-nya 81 derajat. Video recording bisa nyampe 4K 60 di sini. Terdapat earpiece di bezel atas layar dan berfungsi juga sebagai speaker.
Di bagian bawah kita lihat ada fingerprint sensor. Ini adalah optical sensor, bukan ultrasonic seperti S21 Ultra, tapi tergolong responsif banget. Di sisi belakang ini ada pro grade kamera, triple kamera ya, 12 megapiksel wide angle kamera f1.8, field of view-nya 79 derajat dengan dual pixel autofocus dan optical image stabilizer. Lalu ada 12 megapiksel ultra wide angle kamera, ini fixed focus ya, f2.2, field of view-nya 123 derajat. Kemudian masih punya 8 megapiksel telefoto kamera f2.4, optical zoom 3 kali dengan space zoom up to 30 kali dan dia punya OIS di sini. Kemudian ada juga LED flash. Nah, untuk video recording itu up to 4K 60 untuk kamera utama yang wide angle, sisanya itu bisa sampai 4K 30 fps aja. Untuk fitur-fitur ada portrait mode, ada AI photo remaster, ada dual recording, object eraser, night mode, single take, AI face restoration dan banyak lagi. Nah, untuk spesifikasi SoC-nya Exynos 2100 sama dengan S21 yang resmi hadir di Indonesia. Ini pakai fabrikasi 5 nanometer. RAM dan storage-nya itu adalah 8128 atau ada juga yang 8256. Untuk yang kita pakai itu yang 128 ya. Sayangnya tidak ada opsi untuk nambahin storage dengan microSD. Jadi kalau kalian milih versi 128 GB, pastikan itu mencukupi. Kalau tidak banyak main game ukuran besar sih harusnya oke ya. Nah, untuk baterai ini adalah baterai 4500 mAh. Dia bisa pakai 25 watt super fast charging atau 15 watt fast wireless charging. Sama dengan flagship lainnya, dia juga bisa wireless power share. Jadi dia bisa ngecas smartwatch atau device lainnya seperti buds mungkin di situ ya. Kemudian untuk sensor dia punya accelerometer, gyro, geomagnetic sensor, proximity sensor, ambient light sensor, pressure sensor, barometer, hall sensor dan lain-lain. Intinya lengkap. Ini flagship banget. Konektivitas bisa 4G, ya tentunya 2G dan 3G juga bisa ya. Lalu dia bisa 5G sesuai dengan namanya. Wi-Fi 6 dia bisa, Bluetooth versi 5 juga tersedia, NFC ada juga dan udah support Samsung Pay. Untuk keamanan dia punya fingerprint, dia punya face recognition juga. Nah, untuk OS ini pakai One UI 4 berbasis Android 12, langsung Android 12. Nah, oke, jadi peningkatan dibandingkan S20 FE ya, terutama S20 FE yang pertama, itu adalah layarnya sekarang pakai Dynamic AMOLED 2X, yang sebelumnya kan pakai Super AMOLED aja. Lalu SoC-nya pakai Exynos 2100 alias SoC premium untuk flagship 2021. Kalau S20 FE kan pakai flagship premium tahun sebelumnya. Lalu dia pakai One UI 4 dan Android 12 sejak awal. Kalau yang dulu kan nunggu update dulu ya. Dan 5G, ini yang paling penting. S20 FE, dua versi yang pernah tampil di Indonesia itu tidak menawarkan 5G. Untuk Galaxy S21 FE 5G, Samsung menyebutkan bahwa ini kompatibel dengan operator seluler di Indonesia. Jadi untuk 2100 MHz, 1800 dan 2300 itu kompatibel. Jadi teoritis dia akan bisa mendukung 5G dari semua operator di Indonesia. Oke, sekarang mari kita beralih ke pengujian performance. Kita lihat hasil benchmarknya. Untuk Antutu 9 kita dapat skor 730 ribuan. Ini lumayan tinggi ya. Lalu Geekbench 5, single core-nya di kisaran 1046 dan multi core-nya 3178. Flagship banget. Kemudian GFX Bench Manhattan 3.1 1080 off-screen ada di 111 fps, sementara Carchase 1080p off-screen di 62 fps. Dan untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, kita lihat di sini best score-nya di 6109 dan lowest score-nya di 4191. Ini berarti kestabilannya ada di kisaran 68,6%. Kurang begitu mantap ini untuk gaming ya. Lalu untuk stability test dengan CPU throttling test, kita lihat tanpa kipas atau fan grip, dia throttle ke 62% pada saat pengujian 30 menit. Hasil pengujian ini membuat kami agak sulit melihat smartphone ini sebagai smartphone gaming kelas atas karena kemampuan yang mempertahankan performa dalam jangka panjang yang kurang baik. Akan tapi kalau dipakai untuk aplikasi berat bahkan video editing ini harusnya kencang sih ya. Oke, sekarang mari kita cek gamingnya seperti apa. PUBG Mobile ya. Untuk game ini kita bisa dapat setting smooth extreme dan game ini akan berjalan di kisaran 60 fps. Game ini terlalu ringan. Kemudian kita beralih ke Minecraft. Untuk setting 20 chunk mungkin karena tampilan bersalju jadi FPS bisa drop sampai di bawah 30 ya. Setting yang nyaman kami temukan di 16 chunk dan kita bisa dapat sekitar 80-an fps. Mantap bener ini. Kemudian beralih ke Subway Surfers. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa frame rate bisa mencapai 120 fps. Ya, setidaknya layarnya bisa tahan 120 fps terus-menerus di sini.
Nah, beralih ke Genshin Impact. Kalau pakai Samsung itu selalu install Genshin Impact dari Galaxy Store ya, karena hasilnya akan lebih baik. Nah, untuk setting highest 60 kita mendapatkan bahwa di 10 menit awal emang sih bisa mendekati 60 fps. Akan tetapi setelah bodinya agak hangat ya, smartphone ini menurunkan performa kisaran 45 fps dan sesekali drop ke 30-an fps. Kalau settingnya mau medium 60 kita bisa mudah mencapai 50-an fps ke atas. Sementara di lowest 60 jelas bisa kisaran 50-60 fps. Saran kami sih ya, pakai pendingin kipas kalau mau main Genshin Impact. Lalu setting di medium 60 fps. Ini memberikan performa yang konsisten dan gambar yang asik. Sementara kalau mau nyaman tanpa pendingin ekstra, mainkan di lowest 60. Ingat, downloadnya dari Galaxy Store ya. Oke, sekarang mari kita uji kameranya. Oke, jadi ini adalah kamera selfie-nya si S21 FE atau S21 FE. Saya nggak pakai mikrofon tambahan, nggak ada. Saya nggak pakai juga tambahan gimbal, nggak. Ini pegang pakai tangan aja. Bahkan saya tidak pakai tongsis atau tripod, nggak pakai. Ya, pakai tangan aja, pakai mic bawaan aja. Dan sekarang saya sambil jalan. Kebetulan saya lagi di pantai Pemutaran di sini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah kondisi posisi yang kira-kira sepanjang tangan saya bisa sepanjang inilah mungkin ya. Lumayan wide, tapi karena ada stabilisasi jadi memang agak sedikit dikurangi. Kalau kalian mau ekstra lebar lagi harus tambah dimatiin si stabilizernya. Nah, kalau jalan, bener-bener jalan kurang lebih kayak begini nih jadinya nih ya. Saya jalan agak cepat. Ya, stabilisasinya kurang lebih berfungsi seperti ini. Untuk cek stabilisasi gampang, cek di belakang saya. Jangan cek saya pasti goyang-goyang. Tapi belakang saya itu adalah efek dari stabilisasinya. Nah, menariknya dia punya settingan UHD 60. Jadi kamera selfie-nya itu bisa ngerekam di 4K 60 fps. Ya, stabilisasinya jadinya begini sih tapi nggak ada masalah. Yang penting kita dapat resolusi yang tinggi banget dengan frame rate yang lumayan tinggi di sini. Flagship banget. Oke, ini kamera utamanya dari si S21 FE dan jalannya bergelombang ya. Jadi coba saya jalan, kita lihat stabilisasi seperti apa. Saya nggak tambahin ekstra stabilisasi, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Gimana, lumayan? Lumayan lah ya. Nah, sekarang kita pindah ke ultra wide. Ultra wide-nya jadinya kurang lebih seperti ini. Lebih lebar jelas ya, tapi jalan bergelombang jadi saya juga nggak bakal bisa mulus-mulus amat jalannya. Oke, sekarang kita hidupkan super steady-nya. Nah, jalan berbatu begini jadi jalannya pasti tidak rata, jadi lebih mulus ya kalau pakai super steady. Ini super steady di settingan 0,5 ya, mantap ini. Tapi kita juga bisa setting 1. Kita ganti sekarang. Nah, jadi begini, bisa on the fly memang. Nah, steady, tapi kayaknya lebih enak kalau mau pakai begini ya, yang lebar aja kayak gini, lebih asik. Nah, kalau ini 4K 30 fps ya, dengan kamera utama. Kemudian ini adalah 4K 30 fps dengan kamera ultra wide. Hasilnya ya kurang lebih kayak gini. Lagi-lagi inget ya, saya nggak pakai mic tambahan. Oke, lalu ini 4K 60 fps. Gimana? Stabil? 4K 60 loh ini. Iya. Nah, 4K 60 fps mantap juga ya. OIS dan sedikit AS sepertinya ya di sini. Nah, ini kalau settingannya ada di ultra wide untuk foto ya. Terus kita maju ini normal 1 kali, 3 kali. Nah, tapi ini bisa naik lagi nih. Kita zoom in aja nih. Set. Oke, coba kita berhenti dulu di 20 kali. Nah, sebelah kiri langsung muncul kotak. Kalau kita diemin sebentar jadi kuning. Nah, kalau udah kuning nih, diem banget nih. Mantap banget. Kita terusin lagi sampai 30 kali. Ya, siapa tahu mau lihat betul seperti apa. Cuma emang detailnya udah nggak bagus-bagus amat ya. Nah, kemudian dia juga punya dual recording, jadi dia bisa ngerekam depan dan belakang. Ya, yang di atas ini nih, ini saya bisa tukar jadi saya di sini. Bisa tukar-tukaran kayak gini. Dan ini bisa dipindah-pindah. Tuh, saya bisa pindah-pindah. Mau di mana posisinya terserah saya aja. Mau di kanan atas bisa, mau di balik lagi di kiri atau di bawah gini bisa. Jadi sambil jalan kita bisa vlogging sambil kasih, wah ini ya lihat ya, di sini suasananya asik banget gitu, perumahannya oke banget gitu. Nah bisa kayak gitu. Dan ini bisa tukar-tukar, tuh tukar-tukar kayak gini ya. Iya, jadi ini berfungsi banget, berguna banget dan kekinian sekali. Dan dual recording ini juga bisa side by side ya, tidak harus pakai kotak kecil itu side by side gini. Jadi kalau misalnya ada yang butuh besar banget 1 sama di 1 atau mau interview mungkin hadap-hadapan, ini asik. Dan kita bisa dibalik-balik seperti ini. Nah, dibalik-balik kanan kiri.
Bisa ya, asik. Ini adalah fitur yang diminta, ini salah satu fitur yang spesifik Fan Edition. Jadi Director's Mode-nya nggak ada, tapi yang ini disisain, masih bisa. Satu hal yang asik banget dari Samsung kelas kelas flagship adalah kalau saya lagi rekam kayak gini selfie, saya bisa pindahin kamera. Nah, jadi begitu ya. Kemudian saya bisa pasang telenya, begitu. Balik lagi ke normal, lalu ke ultra wide. Bisa. Lalu balik lagi ke saya. Ya, ini adalah kemampuan flagship dari Samsung dan ada di S21 FE ini. Nah, dari fitur lainnya, kamera S21 FE ini sama dengan seri S lainnya. Mode manual untuk foto dan video tersedia di sini. Single take untuk menangkap banyak variasi foto dan video juga sudah ada. Nah, oke, untuk hasil foto kita bisa lihat bahwa S21 FE ini sama seperti Samsung kelas flagship lainnya. Terlepas dari sensor yang hanya 12 megapiksel, kualitas hasil fotonya keren. Autofocus terasa mantap dan detail terasa tinggi, baik itu untuk kamera biasa, tele maupun ultra wide. Ya, walaupun ultrawide tidak autofokus ya. Nah, berhubung si S21 FE ini punya daya tahan terhadap air, jadi kami iseng deh masukin dia ke laut. Tapi tentunya kami masukin dulu ke dalam underwater case ya. Nah, ini kalau mungkin bagi kalian terasa aneh, nah ini ya, resiko underwater case bocor atau air masuk itu tetap ada. Jadi kalau smartphone-nya sudah tahan air, setidaknya seal-nya smartphone akan berguna untuk menghalau air yang sedikit merembes ke dalam. Jadi bukan untuk menghalau air laut masuk ke dalam handphone secara total, bukan ya. Nah, hasilnya ya seperti dilihat dari tadi ya, asik ya, bisa snorkeling sambil rekam video. Di sini detail mungkin agak kurang baik sih memang karena air tidak sedang jernih banget, tapi kebayang lah ya harusnya bisa ngapain dengan konfigurasi seperti ini. Oke, kita lanjut ke tes baterai dengan video playback 1080p. Displaynya kalau di auto dia dapat 12-13 jam. Nah, ini menarik kalau kita atur displaynya ke 60 Hz dia dapat sekitar 15-16 jam. Lebih irit di sini ya. Kemudian untuk main game Genshin Impact highest 60 fps itu berkurang 14% dalam 30 menit. Lalu untuk Genshin Impact lowest 60 fps itu berkurang sekitar 12% dalam 30 menit. Sementara untuk charging kita pakai charger Samsung 25 watt dan pakai kabel bawaan yang tersedia. Ini terisi dari 0 sampai penuh itu di 1 jam 14 menit. Oke, nggak kencang-kencang banget tapi udah oke banget di sini ya. Lalu untuk YouTube HDR bisa banget, bahkan bisa sampai resolusi tinggi. Untuk touch delay seperti biasa kita cobain real drum dan tidak terasa ada touch delay. Kemudian untuk display output ini Samsung flagship, jadi DeX pasti ada. Kita bisa koneksikan ke TV atau ke PC dan tampilannya pun desktop banget, bukan asal tampil aja. Nah, untuk varian ada dua varian di sini ya, yang RAM 8GB dengan storage 128GB dan yang storage-nya 256GB. Sayangnya saat video ini dibuat kami belum memperoleh harga resminya. Nanti kalau harganya udah ada, pasti kami update dalam deskripsi. Seharusnya sih ada di bawah S21 yang lainnya dan tentunya di bawah seri S berikutnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada headphone jack. Ini sih sebenarnya udah umum untuk smartphone kelas flagship. Bahkan beberapa smartphone kelas menengah yang lain udah nggak punya ya. Jadi ya perhatiin aja lah yang satu ini. Lalu untuk versi 128GB harganya akan lebih miring. Akan tetapi karena tidak bisa pakai microSD, pastikan bahwa 128GB memang sudah cukup buat kalian. Kemudian daya tahan baterai tidak buruk tapi masih belum sebaik yang diharapkan. Untuk firmware awal ini sebaiknya pakai setting layar 60 Hz agar lebih awet baterainya. Kemudian paket penjualannya terbilang minimalis banget ya, nggak ada charger, nggak ada case, nggak ada screen protector. Lalu performa gaming meski sudah cukup tinggi tapi kalau tanpa pendingin yang baik jelas bukan untuk gamer profesional. Kemudian untuk tactile feedback atau efek yang diciptakan oleh motor vibrasinya ini tidak senyaman seperti S21, Z Fold dan Z Flip. Meski bisa diakali dengan pakai Swift Key ya, tapi masih belum bisa benar-benar menyamai tactile feedback dari seri flagship Samsung lainnya. Nah, dari sisi kelebihannya, kameranya ini memang kelas flagship khas Samsung. Walaupun katanya cuma 12 megapiksel tapi hasilnya keren bener. Fiturnya juga lengkap. Performanya ini juga mungkin gak hebat untuk gaming, tapi untuk keseharian dan multitask ini udah flagship banget. Mau ngedit video di sini bisa kenceng. Dynamic AMOLED 2X ini juga kelebihan tersendiri ya, menawarkan kualitas yang tinggi untuk tampilan layar smartphone ini. Kemudian One UI 4 dengan Android 12 out of the box, jadi nggak perlu nunggu lagi untuk dapetin update ke Android 12.
Kemudian dia juga sudah menawarkan dukungan untuk 5G, kompatibel dengan 5G dari operator seluler di Indonesia. Sensornya juga lengkap, benar-benar mencerminkan smartphone flagship. Sertifikasi IP68, tahan air, ini memberikan rasa aman ekstra, mau dibawa ke kolam renang aman, mau dibawa hujan-hujan aman, dan karena tahan debu dan partikel juga mau jatuh ke pasir pun aman gitu ya. Sertifikasi ini bahkan membuat kita berani masukin dalam waterproof case dan bawa snorkeling di laut. Dimensinya ini juga pas banget, nggak terlalu besar, nggak terlalu berat, membuatnya nyaman dalam pemakaian sehari-hari, tapi layarnya masih cukup besar dan nyaman untuk berbagai tipe pengguna secara umum. Dan kemudian, ya yang jelas fitur-fiturnya benar-benar Samsung flagship banget. Ya, jadi dari sisi performa sudah mumpuni, fitur sudah mumpuni banget, Samsung kelas flagship banget memang yang satu ini ya. Masalahnya adalah mungkin ada beberapa kekurangan yang bisa dilihat. Ya kalau kalian tidak ada masalah dengan kekurangan-kekurangan itu, ya rasanya ini sih oke-oke banget ya. Nah problemnya adalah kapan dia mulai dijual. Ini terlalu dekat dengan jadwal umumnya di mana seri S baru akan diluncurkan. Biasanya sekitar Februari akan muncul seri S yang baru. Biasanya begitu dalam beberapa tahun terakhir ya. Dia terlalu dekat. Ya, jadi mungkin akan ada yang berpikir kalau kalian punya budget yang lumayan lowong akan berpikir tentang yang berikutnya. Tapi kalau budget kalian memang sudah mentok di kelas S21 FE ini, kemungkinan ini adalah salah satu yang terbaik yang bisa kalian beli. Kenapa? Karena seharusnya tidak pernah ada seri S yang ya atas ya. Katakanlah misalnya berikut namanya S22 mungkin ya. Nggak mungkin itu lebih murah daripada yang satu ini. Dan bahkan ini harusnya tetap akan lebih murah dibandingkan S21 yang lainnya juga. Jadi kalau budget kalian emang mentoknya di sini dan nyari sebuah flagship, kemungkinan besar ini adalah salah satu pilihan yang sangat baik sekali. Saya Dedi Irfan, Jaga Divi TV.